Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi IPA. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam perpindahan kalor. Macam-macam perpindahan kalor terbagi menjadi 3 macam: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran adalah cara perpindahan kalor melalui zat perantara seperti benda padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan juga dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, tapi zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh panas, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor melalui perantara dengan diikuti perpindahan partikel zat perantaranya seperti air atau udara. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi dapat juga terjadi ketika kita merebus air. Teman-teman, coba kita amati video percobaan memasak air ini. Dalam waktu 1 menit, kita tidak dapat melihat perubahan yang signifikan pada air. Namun setelah 5 menit, kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada air yang kita masak tersebut. Nah, lama-kelamaan air itu akan mendidih. Hal tersebut dikarenakan air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer tidak dapat menghantarkan panas. Maka dari itu, kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Contoh lain dari radiasi yaitu ketika kita berada di sebuah perkemahan yang terdapat api unggun. Maka api unggun yang sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Yuk kita amati sekeliling kita keuntungan dan kerugian perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh yang dapat kita ambil dari kegiatan kita sehari-hari yaitu menyetrika pakaian menggunakan setrika besi. Contoh perpindahan panas secara konduksi. Keuntungannya, setrika besi cepat menjadi panas dan membuat pakaian menjadi rapi. Kerugiannya, setrika panas bisa membuat luka bakar di kulit kita jika tersentuh. Contoh kegiatan yang kedua yaitu menggoreng tempe menggunakan wajan. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Keuntungannya, aliran minyak panas membuat masakan akan cepat matang. Sedangkan kerugiannya, minyak panas berbahaya jika mengenai tubuh kita. Kegiatan yang ketiga yaitu menjemur kerupuk. Contoh perpindahan panas secara radiasi. Keuntungannya, pancaran sinar matahari membuat kerupuk menjadi kering dan mudah digoreng. Kerugiannya, jika matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Cukup sekian pembelajaran IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.